Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sofia, Kosim, dan Egi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang akan kami sampaikan ialah menjelaskan apa itu curah hujan dan iklim matahari. Curah hujan, kandungan titik-titik air dalam awan semakin lama semakin tinggi. Apabila awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air karena sudah cukup banyak, maka akan dijatuhkan kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Untuk mengukur intensitas curah hujan digunakan alat fluviograf atau rain gauge yang biasa menggunakan skala milimeter. Pada peta cuaca, daerah-daerah yang memiliki curah hujan dihubungkan dengan garis yang disebut isohid. Berdasarkan proses kejadiannya, kita mengenal 3 macam hujan, yaitu sebagai berikut. 1. Hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi akibat gerakan massa udara yang mengandung uap air terhalang oleh gunung atau pegunungan, sehingga dipaksa naik ke lereng pegunungan. Sampai pada ketinggian tertentu, kelembapan relatifnya mencapai 100% sampai terbentuk awan. Kumpulan awan itu kemudian dijatuhkan sebagai hujan orografis. Massa udara yang telah kering karena kadar airnya telah dijatuhkan sebagai hujan ini terus bergerak menuruni lereng daerah bayangan hujan disebut sebagai angin fon. Yang kedua yaitu hujan genital atau konveksi, jenis hujan yang terjadi akibat massa udara yang banyak mengandung uap air naik secara vertikal. Pada daerah ini, awan terbentuk akibat pemanasan materi sehingga terjadi kenaikan massa udara ke atmosfer secara vertikal. Sampai pada ketinggian tertentu, kelembapan relatifnya mencapai 100%. Kumpulan awan itu kemudian dijatuhkan sebagai hujan konveksi. Jenis hujan ini banyak terjadi di daerah doldrum antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, di mana massa angin pasat naik secara vertikal. 3. Hujan frontal. Jenis hujan ini terjadi akibat pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Akibat pertemuan massa udara yang berbeda temperaturnya, maka pada bidang frontalnya terjadi kondensasi dan terbentuk awan badai siklon, kemudian dijatuhkan sebagai hujan frontal. Jenis hujan ini terjadi di daerah lintang sedang antara 35 derajat LU, 65 derajat LU, dan 35 derajat LS, 65 derajat LS. Akibat pertemuan massa udara panas angin barat dan massa udara kutub angin timur. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas, masih sama nih temanya mengenai unsur cuaca. Tapi pada kali ini kita akan membahas mengenai kelembapan udara dan curah hujan. Nah, kita bahas mengenai kelembapan udara dulu ya. Jadi apa sih kelembapan udara? Jadi kelembapan udara yaitu menunjukkan jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Kandungan uap air ini dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin banyak kandungan uap airnya. Nah, kelembapan relatif tertinggi terjadi pada pagi hari loh, dan kelembapan relatif terendah terjadi pada sore hari. Tahukah kalian bahwasanya ada 2 jenis kelembapan udara, yaitu kelembapan mutlak atau absolut dan kelembapan nisbi atau relatif. Apa sih bedanya? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas kelembapan mutlak atau absolut. Jadi, kelembapan mutlak atau absolut adalah berat uap air dalam 1 gram pada 1 meter kubik udara.
Kemudian yang kedua adalah kelembapan nisbi atau relatif. Nah, kelembapan nisbi atau relatif merupakan persentase perbandingan antara jumlah uap air dalam udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Nah, untuk mencari kelembapan udara nisbi dapat dilakukan dengan cara kelembapan udara mutlak dibagi dengan nilai jenuh udara dikali 100%. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kelembapan udara. Alat ini namanya hygrometer. Nah, selain digunakan untuk membantu perakiraan cuaca, hygrometer juga dapat digunakan untuk mengatur kelembapan udara di laboratorium, area penyimpanan, dan pembuatan tanaman. Kemudian kita akan membahas mengenai curah hujan. Nah, curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan-lapisan troposfer ke permukaan bumi. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum hujan itu turun. Nah, tahapan yang pertama adalah hujan terjadi akibat uap air yang menguap, lalu mengalami kondensasi menjadi embun yang semakin banyak berkumpul lalu membentuk awan. Kemudian, akibat adanya angin, awan-awan itu saling bertemu dan membesar. Kemudian, karena terdapat perbedaan suhu di atmosfer, awan-awan tersebut membentuk butiran es dan air. Kemudian, berat butiran es dan air ini tidak mampu lagi nih ditopang oleh angin. Akibatnya apa? Ya, jatuh ke bumi. Nah, ini adalah alat penakar hujan atau bisa disebut dengan pluviometer. Nah, pluviometer adalah alat pengukur curah hujan. Satuan ukurannya adalah milimeter. Nah, pengamatan curah hujan dilakukan pada jam tertentu loh, walaupun cuaca tidak hujan. Indonesia memiliki rata-rata curah hujan yang tinggi, yaitu di atas 2000 mm per tahun. Tetapi tidak merata loh. Daerah dengan curah hujan paling tinggi adalah daerah Batu Raden di lereng Gunung Slamet.